Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas beberapa bungkai. Oke, pasang mata kalian dan telinga kalian, dengarkan baik-baik. Kita akan membahas beberapa bungkai, banyak sekali hari ini. Oke, diantaranya yang pertama itu bentuk futsu ina kata benda na noni, yang artinya padahal tetapi, seperti itu. Contohnya tabeta noni mada onakaga suiteimasu, artinya padahal telah makan tetapi masih lapar. Lupa onakaga suita. Onakaga suiteimasu ya, artinya masih dalam kondisi lapar, perutnya masih dalam kondisi lapar. Oke, padahal telah makan tetapi perutnya masih dalam kondisi lapar. Oke, seperti itu. Atau masih dalam kondisi kosong, sepi ya, atau kosong, sukimas, dari sukimas, suiteimas. Oke, lanjut ke bungkai selanjutnya. Nainani aru no, lalu kata benda menggunakan aru no, lalu kata benda ni, artinya untuk. Nah, kenapa di sini Jishoke memakai no? Karena kita harus membendakan kata kerjanya terlebih dahulu agar jadi kata benda lalu ditambahkan ni yang artinya untuk ya. Contohnya skau no ni i des, artinya baik untuk digunakan, seperti itu ya. Ini mudah ya. Oke, lanjut ke bungkai selanjutnya. Nainani demo, nainani ga, nainani kedo, nainani kere domo ya. Kere domo artinya tetapi ya. Untuk maksudnya itu bisa berlawanan, halus, permintaan, dan penyesalan ya. Itu maksudnya, bisa sebagai penghalus dan lain-lain. Oke. Contohnya tabeta kere demo mada onakaga suiteimasu, artinya telah makan tetapi perutnya masih sepi, atau masih dalam kondisi sepi, atau lapar, masih lapar, seperti itu. Oke. Lalu bungkai selanjutnya ru kata benda cu ya. Jadi maksudnya bisa memakai kata kerja ya. Kata kerja bentuk jisho lalu cu, lalu kata benda langsung tempel cu, yang artinya sedang atau selama atau dalam. Oke. Nah, ini sama dengan nanani te tokoro des ya. Jadi masih dalam kegiatan itu gitu, masih sedang atau selama, seperti itu ya. Contohnya benkyo chu des, artinya sedang belajar gitu. Jadi masih dalam kondisi belajar, seperti itu ya. Oke. Kalau misalkan menggunakan kata kerja pun bisa benkyo suruchu des, seperti itu. Oke. Lanjut bentuk futsu i nah, hilang kata benda tempel kamoshiremasen atau kamoshirenai, yang artinya kemungkinan. Ini kamoshirenai maksudnya dari masing ya. Masing itu bentuk nainya, jadi kamoshirenai. Jadi ini onaji desu, sama ya, yang artinya kemungkinan. Contohnya kuru kamoshiremasen atau kuru kamoshirenai, artinya kemungkinan akan datang, seperti itu. Oke. Ini intermezzo saja ya. Untuk pendamping dari kamoshiremasen itu ada tabung ya, ada moshikashite, lalu kamoshiremasen ya. Ini pendamping kamoshiremasen ada tabung dan moshikashite. Oke. Ini tabung artinya mungkin, dan moshikashite itu artinya kalau tidak salah atau jangan-jangan. Nah, shite di sini itu artinya kalau ya, bisa memakai bungkai kalau yang lain. Contohnya moshikashitara bisa, moshikasureba itu bisa, artinya sama, jangan-jangan atau kalau tidak salah. Oke. Lalu beralih ke desho ya. Ini memakai pendamping lagi, pendamping tabung ya, yang artinya mungkin. Oke. Mungkin. Nah, ini desho atau daro. Daro ini bentuk futsu dari desho ya. Ini bentuk kasar, jadi sama saja desho dengan daro, onaji desu. Oke. Artinya mungkin, kira-kira. Nah, desho itu kan kira-kira ya, kira-kira, pengandaian. Ini sama dengan bentuk sopan ya, desho. Oke. Untuk rumusnya itu sama dengan kamoshiremasen. Untuk desho ya, sama dengan kamoshiremasen, yaitu
Futsu I na hilang, kata benda langsung tempel. Berarti futsu I na hilang, kata benda langsung tempel desho. Oke, contohnya tabung hareru desho, artinya mungkin, kira-kira akan cerah, seperti itu ya. Oke, lanjut ke buku selanjutnya. Nanani no nanani ga shimas, yang artinya ada atau ber ya, ber pada bim. Oke. No ini ya, no yang di depan ini setara dengan i dan na, kata sifat i dan kata sifat na ya. Ini setara. Oke. Contohnya shiroi iru ga shimas ya, artinya berwarna putih. Ini putih kita bisa memakai kata benda juga. Kata benda dari putih itu shiro ya, i-nya hilang, shiro. Maka kita gunakan no sebagai penghubung kata benda. Shiro no iruga shimas, iroga shimas, artinya berwarna putih, sama ya. Kalau kita menggunakan kata benda pun tinggal tambahin no, karena i itu setara dengan no dan kata sifat na. Oke, di sini ada not. No di sini ya, no di sini sebagai partikel. Ingat, sebagai partikel. Jadi setara i atau kata sifat na, kata sifat i atau kata sifat na. Berbeda dengan no yang hal ya, berbeda ya. Jadi kalau misalkan no yang hal itu kata sifat i dan kata sifat na itu berbeda level ya, enggak setara. Jadi bisa digabungkan. Misalkan samui no atau hal dingin gitu ya. Oke, lanjut ke bungkus selanjutnya, yaitu kata benda ga hoshi, yang artinya ingin. Ini gampang ya. Kita menggunakan kata benda kuruma ga hoshi desu, artinya ingin mobil. Ingat ya, ingin itu pengecualian penerjemahan. Jadi kita terjemahkan dari belakang, ingin mobil ya. Lalu kata benda o atau ga, kata kerja mas hilang tai. Ingat, kenapa di sini memakai o dan ga? Tuh di sini ya, ada not. Karena kata kerja tai dan nai itu berdiri sebagai kata sifat dan kata kerja. Jadi bisa menggunakan ga, bisa menggunakan o ya. Jadi objek bisa gunakan o dan ga, seperti itu ya. Oke. Balik lagi, kata benda o atau ga, kata kerja mas hilang tambahin tai, artinya ingin ya. Contohnya kurumao atau ga, kurumao kaitai desu, kuruma ga kaitai desu onaji desu ya, artinya ingin membeli mobil. Sama ya untuk mengartikannya dari belakang, karena tai itu sama dengan hoshi yang artinya ingin. Penerjemahannya dari belakang. Lalu ada ke intermezzonya ya, kata benda o hoshi garimas. Hoshi garimas ini dari hoshi ya, i-nya hilang ditambahkan garimas ya, artinya saya rasa ingin. Saya rasa ingin, ini menggunakan kata benda o ya. Jadi untuk saya rasa ingin itu sebenarnya keinginan pihak ketiga atau orang lain, keinginan pihak ketiga atau orang lain. Ini sama saja kayak kata benda o, kata kerja mas hilang menggunakan tai. Tai itu kan kata sifat ya. Maka i-nya hilang, garimas, sama saja ya. Saya rasa ingin. Contohnya kurumao kaita garimasu. Kurumao kaita garimasu, artinya saya rasa ingin membeli mobil. Jadi merasakan perasaan orang lain gitu. Jadi kita mengandai-andaikan bahwa orang itu ingin membeli mobil, seperti itu ya. Oke, lanjut ke bunga selanjutnya. Futsu ina no sebagai kata benda ya, kata benda no kawarini ya, artinya sebagai gantinya. Nah, ketika kita menggunakan ada nih di sini, maka ninya itu artinya nya ya, nya, jadi sebagai gantinya. Nah, not apabila kawarini penempatannya di belakang, maka artinya itu sebagai ganti. Penempatannya di belakang ya, jika di belakang. Nah, tetapi kita akan mencontohkannya itu di depannya ya. Jadi menggunakan sebagai gantinya. Oke, contohnya ichinichiju asonde, artinya oke, kita baca dulu ya. Ichinichiju asonde kawarini kombang gambatte benkyou shimasu, artinya karena bermain satu hari penuh ya, karena bermain satu hari penuh akan belajar dengan semangat malam ini sebagai gantinya, seperti itu. Jadi sebagai gantinya itu di bagian akhir, maka artinya itu sebagai gantinya, kecuali kawarininya itu di bagian depan ya, maksudnya di bagian belakangnya, pengertian di bagian belakangnya, maka diartikannya sebagai ganti, seperti itu ya. Karena ini di bagian depan, maka
diartikannya sebagai gantinya, karena diartikannya pun akhir ya, seperti itu. Oke. Lanjut ke bunga selanjutnya. Nainani ni totte, artinya bagi. Contohnya, watashi ni totte taberu no ga daiji na koto desu, artinya bagi saya hal tentang makan atau hal makannya, ya, hal makannya adalah hal yang penting, ya. Jadi hal tentang makannya hal yang penting, seperti itu. Jadi bagi saya hal makan itu hal yang sangat penting, seperti itu ya. Jadi nitote itu bagi. Lalu bunga selanjutnya ni suite, artinya tentang. Nihon ni suite koto o hanashimasu, artinya akan berbicara hal tentang Jepang, seperti itu ya, tentang Jepang. Lalu bunga selanjutnya nainani toshite, artinya sebagai. Contohnya, saito toshite gambaranai to ikemasen. Ingat ya, di sini ada penerjemahan nih di sini ya. Artinya sebagai murid ya, sebagai murid kalau tidak bersemangat tidak boleh. Ya sama saja harus bersemangat. Jadi sebagai murid harus bersemangat, seperti itu. Ini saya artikan menggunakan terjemahan awal ya. Jadi kalau tidak bersemangat tidak boleh. Ya artinya harus, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nanani ni yoruto atau nanani ni yoreba. Nah, kenapa di sini ada atau ya? Di sini yoruto dan yoreba. Familiar bukan? Karena di sini artinya kalau ya. Yoruto, yoreba, kalau. Dari yoreba itu kalau, dari yorimas ya berarti. Yorimas dan ya yorimas. Jadi yoruto dan yoreba ya. Itu artinya menurut. Oke. Nah, karena di sini itu yoreba atau yoruto itu artinya kalau, bisa diganti dengan kalau yang lain ya. Menurut, contohnya hahani yoruto gambattara ii desu, artinya menurut ibu kalau bersemangat lebih baik, atau lebih baik bersemangat ya, seperti itu Kak. Menurut ibu lebih baik bersemangat, seperti itu ya. Nah ini menurut orang lain ya, digunakan untuk menurut orang lain. Kalau misalkan menurut diri sendiri itu menggunakan to omoimasu yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang artinya menurut saya, seperti itu ya. Oke, bunga selanjutnya ni yotte, artinya dengan atau karena atau menurut atau oleh ya. Ni yotte ini sebenarnya sama saja. Kalau ya di sini ada nih ya, menurut jadinya sama kan, onaji desu, karena di sini bisa menggunakan yotte. Nah yotte di sini itu keempat-empatnya atau arti yang ada 4 itu masuk ke sini. Ada yang artinya dengan, ada yang artinya karena. Oke, onaji desu. Oke, contohnya kotoshi ni yotte chigaimasu, artinya karena tahun ini akan berbeda, atau bisa diartikan akan berbeda dengan tahun ini, seperti itu. Akan berbeda dengan tahun ini ya. Jadi kita artikan mana yang lebih masuk akal, seperti itu. Oke, lanjut. Nainani ni kanshite, artinya berhubungan. Contohnya, Kankoku ni kanshite wa rainen mukou ni iku, artinya berhubungan Korea Selatan atau berhubungan dengan Korea Selatan. Kankoku Korea ya, Korea Selatan. Berhubungan dengan Korea atau berhubungan Korea ya, akan pergi ke seberang tahun depan. Muko itu seberang ya, atau sebelah sana atau seberang ya. Jadi berhubungan Korea Selatan atau berhubungan dengan Korea Selatan akan pergi ke seberang tahun depan, seperti itu. Oke, lanjut ke buku selanjutnya.
Futsu. Nah, di sini ada keterangan nih, biasa menggunakan ta. Jadi futsunya itu biasa menggunakan ta, kata benda no, lalu torini. Ya, jadi biasa menggunakan ta walaupun memang futsu ya. Lalu kata benda no, torini atau kata benda dorini. Nah, di sini kenapa kata benda no torini sedangkan di sini kata benda dorini langsung tempel? Itu karena mengalami peleburan di sini ya. No-nya itu hilang lalu tambahkan teng-teng pada to-nya ya. Ini seperti pada kanji ya, yang kalau misalnya kita ingat itu seperti kayak aozora itu kan, ao itu biru dan dari sora itu langit. Nah, soranya dikasih teng-teng zora. Jadi aozora, langit biru seperti itu. Ini pun sama ya. Jadi no-nya hilang lalu di to-nya itu kasih teng-teng. Artinya sesuai yang di ya. Contohnya ini di itu hanya kajian saja ya. Arti sebenarnya itu sesuai yang, oke. Setsumei shita tori ni yatte kudasai. Artinya sesuai yang telah dijelaskan ya. Sesuai yang telah dijelaskan, tolong lakukan. Oke, yatte kudasai. Tolong lakukan. Oke. Tori ini itu biasanya digunakan untuk prosedur ya. Jadi kayak melihat suatu penjelasan lalu kita ikuti seperti itu. Lalu hubungan selanjutnya nanani sorede atau sonde. Nah, sonde ini sebenarnya hanya bahasa cepat ya. Bahasa yang biasa digunakan untuk kaiwa ya. Kalau misalkan ditulis itu sorede. Oke. Dan sebagai materi itu sorede biasanya. Kayak artinya karena itu atau kalau begitu atau lalu ya. Ini saya jelaskan dengan bungkai di bawahnya. Nenani soreni yang artinya selain itu. Ini sebenarnya untuk penggunanya sama saja ya, sama saja, hanya saja artinya yang berbeda. Contohnya di sini, oishishi, yasuishi, soreni atau sorede nenani. Artinya enak, lagi pula murah, lagi pula. Nah, soreni ini selain itu maka untuk kalimat selanjutnya masih berkaitan dengan apa yang dibahas. Sedangkan kalau misalnya menggunakan sorede, contohnya enak lagi pula, murah lagi pula. Oleh karena itu, nah maka sorede itu bisa kita artikan sebagai kesimpulan yang diambil dari apa yang dibahas ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan sorede itu masih melanjutkan apa yang kita bahas, sedangkan sorede itu mengambil kesimpulan apa yang kita bahas, seperti itu ya. Lalu hubungan selanjutnya sore tomo ya, yang artinya ataupun. Contohnya, nanani sore tomo benkyou suru. Artinya akan belajar ataupun seperti itu. Ataupun akan belajar seperti itu. Ya, jadi nanani ataupun akan belajar seperti itu ya. Oke, selanjutnya nanani soshite. Ini biasa kita temui ya. Artinya kemudian. Nanani titik misalkan soshite gohan wo tabemasu, artinya kemudian makan nasi, seperti itu ya. Soshite gohan wo tabemasu, kemudian makan nasi. Oke, misalnya de artinya kemudian ya. Ini sebenarnya untuk ini boleh kita gunakan, boleh tidak ya. Karena de sendiri itu artinya kemudian ya. Ingat yang arti 4T itu ada kemudian di situ ya. Maka D di sini sebenarnya kalau misalkan berdiri sendiri itu sudah artinya kemudian. Ya, ini hanya tambahan. Contohnya tabetan de, telah makan kemudian, seperti itu. Telah makan kemudian, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya soshitara artinya kalau begitu atau setelah itu. Ini sama dengan so suruto. Ya, artinya kalau begitu atau dengan begitu. Ini penggunanya sama ya. Soshitara kalau begitu gitu atau setelah itu, seperti itu ya. Oke, selanjutnya nanani dake. Ini kebalik ya teng-tengnya. Ini dari tage. Nah, kebalik ini. Ini dake. Oke, dake ya. Yang artinya hanya atau cuma atau saja. Contohnya taberu dake desu. Ini menggunakan jisho ya. Taberu dake desu, hanya makan. Kalau misalkan kata benda langsung tempel. Oke. Kalau misalkan satuan pun langsung tempel. Chimai dake desu, hanya satu lembar, seperti itu. Lalu ada nanani shikarimasen atau
nai nani shikanai. Ini sebenarnya sama saja, hanya saja pengfutsuan dari arimaseng yang artinya yang difutsukan nai jadinya nai ya, seperti itu, shikanai. Ini untuk benda mati, dan untuk benda yang hidupnya itu shikaimasen atau shika inai. Oke. Lalu ada nai nani shika juga, ini menggunakan kata kerja bentuk negatif ya. Contohnya soba san ga shikaimasen atau soba san ga shikainai. Nah, untuk shika itu bisa ditempatkan di depan. Contohnya shika soba san ga imasen, seperti itu, atau shika soba san ga inai. Itu artinya hanya ada saudara soba, seperti itu, hanya ada saudara soba. Oke, ini untuk benda hidup ya, inai ya makanya. Oke, ada catatan sini. Satuan takaran lama waktu itu bisa setelah atau sebelum kata benda. Ini kata bendanya, bisa setelah atau sebelum kata benda, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Oke. Nah, shika juga bisa kita gunakan dengan kata kerja langsung, sepertinya contohnya kayak shika nomimasen, hanya minum, seperti itu ya. Atau misalkan biru ga shika biru o shika nomimasen, artinya hanya minum bir, seperti itu. Oke. Lalu lanjut ke amari. Lalu bentuk negatif artinya tidak begitu, dan zeng-zeng. Saya rapel ya jadi satu karena ini berkaitan. Zeng-zeng bentuk negatif ya, artinya sama sekali. Ini hanya beda arti ya, tidak begitu dan sama sekali. Sama menggunakan bentuk negatif. Ini contohnya amari nomimasen, artinya tidak begitu minum. Tidak begitu minum. Oke, menggunakan kata kerja negatif. Zeng-zeng pun sama. Zeng-zeng nomimasen artinya sama sekali tidak minum. Seperti itu. Ya, oke. Nah, bisa juga seperti ini. Biru wa zeng-zeng des. Nah, kenapa langsung des, tidak ada yang dinegatifkan? Ini sebenarnya boleh-boleh saja ya, karena tidak selalu dengan kata kerja negatif. Ini pun kalau misalkan diartikan itu sama. Bir sama sekali gitu, atau biru wa amari des, artinya bir tidak begitu, seperti itu. Ya, konteksnya sama, hanya saja berbeda penggunaan. Jadi negatif di sini tidak selalu ya, bisa tanpa kata kerja ya. Kita fokuskan ke kata bendanya, seperti itu. Nah, di sini ada for your information. For your information banget gitu. Oke. Amarimas itu kata kerja ya, amarimas itu artinya lebih. Nah, atau kelebihan, ini sebagai kajian ya. Dan oke, satu-satu ya. Contohnya ichimai amarimas artinya lebih satu lembar. Jadi kita hanya ingin memberitahu bahwa kelebihan satu lembar gitu, lebih satu lembar gitu. Nah, untuk kurangnya itu menggunakan tarimaseng. Nah, tarimas itu artinya cukup kan? Kalau misalkan tarimaseng tidak cukup, yang artinya juga kurang. Nah, contohnya ichimai tarimaseng atau ichimai tarinai. Nah, kenapa tarinai? Karena tarimas itu grup kedua ya. Ichimai tarimaseng artinya kurang satu lembar, seperti itu. Jadi ini lawan kata ya. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya karena kita masih banyak ya. Naka-naka bentuk negatif yang artinya kadang-kadang, jarang, atau tak kunjung. Nah, di sini kadang-kadang itu ada juga yang arti dari tokidoki. Nah, bedanya kalau misalkan naka-naka itu lebih ke negatif, ke arah negatif, dan tokidoki itu lebih ke arah positif. Contohnya seperti ini. Naka-naka kimaseng artinya kadang-kadang tidak datang ya, kadang-kadang tidak datang, seperti itu. Kadang-kadang tidak datang. Nah, kalau misalkan tokidoki itu lebih ke positif. Kadang-kadang datang. Tokidoki kimas. Kadang-kadang datang. Seperti itu. Jadi perspektifnya pun berbeda ya. Kadang-kadang tidak datang, kadang-kadang datang, seperti itu. Ya, berbeda perspektif. Oke, bunga selanjutnya ja sama dengan dewa kalau begitu. Contohnya ja matashita artinya kalau begitu besok lagi, seperti itu ya. Kalau begitu besok lagi. Nah, bisa menggunakan dewa. Dewa matashita artinya kalau begitu besok lagi, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya tuh kanarazu yang artinya pasti dengan konteks harapan. Contohnya kanarazu gogaku shimasu artinya pasti akan lulus, seperti itu. Jadi ada harapan di situ, kayak
pasti akan lulus gitu ya. Nah, ada lagi zetaini yang artinya dipastikan. Nah, ini di sini itu sebenarnya hanya imbuhan atau pendamping ya, yang artinya di kan ya. Sebenarnya zeta-nya saja itu artinya pasti. Kalau misalnya zeta ini itu dipastikan. Nah, ini mutlak, yang pastinya itu mutlak ya. Contohnya zeta ini taberu ya, pasti akan makan. Nah, maksudnya seperti apa? Kayak misalkan kalau lapar pasti akan makan, seperti itu ya. Jadi kayak pastinya itu mutlak ya. Kalau lapar pasti akan makan. Kalau misalkan makan ya pasti kalau misalkan lapar ya pasti makan. Nggak mungkin kalau lapar mandi, nggak mungkin ya. Itu jadi pastinya itu mutlak ya, zeta ini. Atau nah kalau misalkan di sini kan pakai ini ya, berarti dipastikan akan makan, seperti itu. Kalau lapar dipastikan akan makan, seperti itu ya. Lalu ada zehi yang artinya pasti juga. Nah, ini lebih ke usaha. Contohnya zehi kuru, artinya pasti akan datang. Jadi kita memberi kepastian bahwa kita itu akan berusaha untuk datang. Nah, seperti itu ya maksudnya. Nah, lalu ada lagi kito yang artinya pasti juga. Nah, artinya yakin, dalam konteks yakin ya, artinya pasti juga ya. Contohnya kito gokaku suru, artinya pasti akan lulus. Jadi yakin di sini karena ada suatu keyakinan diri yang dimana kita itu tahu gitu. Nah, di sini ada maksudnya. Jadi sama dengan pasti yang kanarazu, sama-sama keyakinan. Kita yakin karena tahu. Nah, kita itu yakinnya itu karena tahu. Nah, kalau misalkan kanarazu itu karena harapan pastinya itu. Oke? Lanjut ke bungkus selanjutnya. Tashkani yang artinya pastinya. Nah, ini di sini itu sebenarnya arti darinya ya. Jadi kalau misalkan tashka itu pasti atau tidak salah lagi, atau kalau tidak salah. Kalau misalkan dikasih tashkani pastinya. Contohnya tashkani samui desu, artinya pastinya dingin, seperti itu. Atau dingin pastinya, seperti itu ya. Oke. Lanjut. Ada yato yang artinya pada akhirnya, dan kekkyoku. Kekkyoku yang artinya pada akhirnya juga. Ini onaji desu, sama ya. Contohnya yatto gokaku shita, artinya pada akhirnya telah lulus ya, pada akhirnya telah lulus. Nah, di sini ada informasi sedikit. Yatta yang artinya telah melakukan ya. Ya, biasanya kita sering dengar itu kayak yatta akhirnya telah melakukan gitu, seperti itu. Yatta gitu, telah melakukan atau telah selesai melakukan ya. Lalu ada toto yang artinya akhirnya. Nah, ini arti yang sebenarnya dari akhirnya itu toto ya. Contohnya toto gokaku shita, akhirnya telah lulus gitu ya. Lalu ada saiking sama dengan konogoro yang akhirnya akhir-akhir ini. Contohnya yang artinya akhir-akhir ini. Contohnya saiking kibunga warwi, akhir-akhir ini suasana badannya buruk, seperti itu ya. Saiking bisa mengulang konogoro kibunga warwi, akhir-akhir ini suasana badannya buruk. Kibung itu suasana badan ya, suasana badannya buruk, seperti itu. Lalu nani desne, nah ini ya konfirmasi. Ini sama dengan desyo, desyone, ini juga konfirmasi kan ya, hanya beda ucapan saja ya. Ini sama-sama konfirmasi onaji des ya. Cara penggunaannya kayak sami desne, artinya dingin ya gitu. Nah, kalau misalkan panjang itu bisa juga artinya itu menanyakan. Nah, di sini ne itu sama dengan ka, pertanyaan atau pertanyaan yang butuh konfirmasi. Jadi kita panjangkan. Contohnya samui desne, panas ya gitu. Nah, maka orang yang mendengar itu kita harus konfirmasikan. Ini karena sama dengan pertanyaan biasa, maka kita jawabnya juga biasa saja juga nggak apa-apa, kayak hai so desu gitu, atau samui so desu gitu, seperti itu ya. Kayak so desu gitu, atau so desu ne, atau ya samui desu ne juga nggak apa-apa ya, onaji desu. Lalu ada nani desyo, ini berbeda ya. Kalau misalkan desyo itu loh, jadi dia tuh pasti, kayak ingin memberitahu bahwa ini tuh pasti gitu loh, masih terjadi gitu. Kayak sami desyo, panas loh gitu, hanya memberitahu ya, bukan mengkonfirmasi, hanya memberitahu gitu. Sami desyo, panas loh gitu ya. Lalu bukan selanjutnya
Nainani no nakani di dalam. Ini untuk pasif ya. Ini di sini untuk pasif. Lalu ada lagi nainani no nakade. Ini di dalam juga. Nah, D di sini sebenarnya itu artinya dalam. Kalau misalkan konteksnya itu pasif ya, di belakang kalimatnya itu pasif, kayak misalkan Suki di sini ya. Saya jelaskan dulu. Contohnya kuda monono nakani ringoga suki des. Artinya suka apel di dalam buah-buahan, seperti itu ya. Suka apel di dalam buah-buahan. Jadi dalam lingkup buah-buahan ya. Nah, bisa juga menggunakan D. Contohnya kuda monono nakade ringo ga suki des. Artinya suka apel di dalam buah-buahan, sama onaji des artinya. Bisa juga langsung D-nya saja. Kuda monono D ya. Kuda mono D ya, di dalam buah-buahan. Kuda mono de ringo ga suki des. Suka apel dalam buah-buahan. Jadi D di sini itu artinya dalam. Nah, kalau misalkan konteksnya itu aktif ya, ini artinya di yang benar-benar di yang menunjukkan tempat ya. Jadi misalkan jimusho no nakade tabako suimas, artinya menghisap rokok di dalam kantor, seperti itu. Jadi tergantung konteks di belakangnya, ini pasif apa aktif, kata kerja pasif atau kata kerja aktif atau kata sifat, seperti itu ya. Jadi ini sama. Nah, ada lagi nih nainani uchi naka, artinya dalam ya. Ini sama saja, uchi naka itu sama saja onaji des. Kuda monono uchi sama saja ya. Atau kuda mono uchi dalam buah-buahan, sama saja ya, onaji des. Lalu bunga selanjutnya neneto dewa atau ja. Artinya nainani dan nainani. Ini sebenarnya intermezzo aja ya. Yang kita tahu itu neneto itu yang pengulangan atau pengulangan itu ya. Kita jadikan subjek. Bedanya di sini kita jadikan subjek ya. Jadi kita artikan terlebih dahulu. Oke. Lalu futsu in des ya. Bentuk kata kerja bentuk futsu dan kata sifat i, lalu indes, lalu kata sifat na dan kata benda nandes. Ini berbeda ya, kalau misalkan futsu kata kerja dan ikeyoshi itu menggunakan des, sedangkan nakeyoshi dan kata benda itu menggunakan nandes. Ini sebagai penyopanan halus tapi kuat ya. Contohnya kayak kurundes. Contoh lagi kitandes. Ini kalau misalkan kata benda atau kata sifat, misalkan hansamunan des, kurumanan des, seperti itu, hanya sebagai penyopanan saja. Oke. Lalu ada nainani no atau nainani nano. Ini sebagai penegas saja ya, sebagai penegas, bukan tidak ada artinya. Jadi sebagai penegas saja. Ini onaji des, sama saja. Hanya saja nano itu lebih kuat. Contohnya taberu no gitu. Taberu no. Nah, kalau misalkan kita konteksnya menanyakan, itu kita panjangan taberu no. Nah, tapi no itu bukan pertanyaan ya, bukan pertanyaan. Sebenarnya itu ada kaknya. Contohnya taberu no ka. Ya, taberu no ka itu akan makan, seperti itu ya. Kalau misalkan kaknya hilang, kita panjangkan taberu no akan makan, seperti itu. Ini contoh lagi taberu nano ka. Taberu nano gitu. Taberu nano seperti itu ya. Lalu ada nainani uchi ni. Nah, artinya selagi mumpung. Nah, berbeda dengan yang uchi dalam. Ini sebenarnya sama saja, kalau misalnya kita artikan itu artinya di dalam ya, atau selagi atau mumpung. Kita artikan selagi atau mumpung, ini kajian ya. Contohnya nihong ni iru uchi ni, artinya selagi ada di Jepang atau di dalam ada di Jepang gitu. Kayak selagi ada di Jepang, seperti itu. Apa gitu ya. Lalu misalnya nainani i yang konteksnya itu negatif, dan nainani ine atau iyo atau ika. Nah, ini sebagai jawaban atas permintaan. Nah, ingat, i itu ketika digunakan sebagai pandangan, misalkan i thank itu artinya baik atau bagus, yang berarti positif. Sedangkan kalau misalkan dalam konteks jawaban atas permintaan, maka i-nya saja itu konteksnya negatif, kecuali ditambahkan ne, yo atau ka ya. Itu artinya positif, seperti itu ya. Sudah pernah kita bahas. Ini hanya intermezzo saja. Nainani na, nainani nano, ini sama saja ya.
sebagai bentuk konfirmasi yang artinya iya, tapi bentuknya kasar sama dengan desne ya. Ini bentuk konfirmasi yang kasar. Contohnya samuina, jadi kayak dingin ya gitu. Samuina, atsuina, panas ya gitu. Sama menggunakan nano pun sama. Samui nano gitu. Dinginnya gitu. Sama saja ya, onaji desu. Lalu ada nani kana gitu. Ini sedikit berbeda ya, tapi memang sama bentuknya konfirmasi juga, yang artinya ya gitu. Kayak kasar gitu, konfirmasi kasar. Jadi dia itu karena ada k di sini, maka bentuknya itu pertanyaan. Jadi pertanyaan yang konfirmasi pada keyakinan diri atau orang lain atau bersama. Jadi sebuah konfirmasi yang menanyakan. Jadi kayak misalkan samui kana, panas ya gitu. Kayak menanyakan ke orang-orang juga gitu. Kayak suatu pertanyaan yang sebenarnya perlu dijawab juga karena bentuknya konfirmasi seperti itu ya. Jadi onaji desu, sama-sama saja. Lalu ada nanani te yokatta. Nah, ini ada dua arti ya. Arti yang pertama, alangkah baiknya kalau. Nah, kenapa artinya itu alangkah baiknya kalau? Nah, karena di sini ada te yoi atau ti. Nah, ingat ti apa artinya? Ya, sebaiknya. Oke. Ti itu sebaiknya. Karena kalau bertemu dengan i, maka artinya sebaiknya. Jadi di sini itu artinya alangkah baiknya kalau, seperti itu ya. Nah, ada arti kedua yaitu karena alhamdulillah. Kenapa karena? Karena di sini ada te. Nah, alhamdulillahnya itu dari sini. Nah, di situ te yokata itu sebaiknya ya. Te yoi atau tei itu sebaiknya. Lalu arti yang kedua itu te-nya di sini artinya karena, lalu yokata itu alhamdulillah. Jadi karena alhamdulillah, dan ada arti yang kedua itu alangkah baiknya kalau, seperti itu. Contohnya tabete yokata, alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kalau makan, atau kalau makan alangkah baiknya, seperti itu ya, sama saja. Lalu konteks yang kedua tabete yokata, karena makan alhamdulillah. Jadi tergantung konteksnya ya, kita itu mau mengartikan alangkah baiknya kalau makan atau karena makan alhamdulillah, seperti itu, tergantung konteks. Oke. Mungkin selanjutnya moshi, artinya seandainya. Lalu nani kalau di sini bisa menggunakan tara, bisa menggunakan te, bisa menggunakan apalagi kalau sureba, reba ya. Ini moshinya itu sebagai pelengkap saja. Contohnya moshi tabetara, kalau ya, kalau seandainya makan, kalau seandainya makan ya, seperti itu ya contohnya. Bisa diganti misalkan moshi tabereba, kalau sebaiknya makan, sama saja onaji desu. Oke. Lalu mungkin selanjutnya made yang artinya sampai, dan madeni yang artinya pada sampai, pada sampai. Nah, perbedaan made dengan madeni itu, kalau made itu tidak ada batas waktu, dan madeni itu ada batas waktu, jarak atau masa. Itu bedanya ya. Contohnya eki made arukimasu, artinya sampai stasiun berjalan kaki. Ingat ya, ini diawalkan. Kalau misalkan made itu diawalkan di terjemahan awal, sampai dan dari itu diawalkan. Berbeda dengan eki madeni arukimasu. Nah, berjalan kaki pada sampai stasiun. Oke, jadi ada batasnya pada sampai stasiun gitu. Oke. Nah, madeni ini bukan terjemahan awal, jadi kita terjemahkan di akhir. Lalu ada intermezzo saja di sini, ada kari dan kashi, minta pinjam dan beri pinjam. Karimas itu bukan meminjam ya, tapi minta pinjam. Kashimas pun bukan meminjamkan, tapi beri pinjam. Nah, ketika disandingkan dengan kudasai, maka yang paling tepat itu kashi kudasai. Artinya beri saya pinjam, beri saya ya, beri ya, bukan minta saya pinjam, kan nggak masuk akal ya. Jadi menggunakan beri saya pinjam, seperti itu. Kecuali di sini ada kari dan kashi yang bertemu dengan temoi desu ka ya. Nah, ada minta pinjam dan beri pinjam. Nah, temoi desu ka itu apa sih? Apakah boleh, kan kita menanyakan apakah boleh gitu, kayak kalau apa, apakah boleh. Nah, kalau beri pinjam apakah boleh. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan kurang masuk ya. Sedangkan kita gunakan kari misalkan,
Kalau minta pinjam apakah boleh? Nah, itu lebih masuk akal seperti itu ya. Oke. Itu sekilas penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.